Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sultan Taha yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bertemu kuliah via link YouTube. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar di bulan Ramadan yang berkah ini. Saya minta maaf belum bisa hadir langsung karena memang Ramadan ini padat aktivitas. Kebetulan hari ini ada lomba final Dai Milenial dan Hafiz Cilik. Maka dari itu Ustaz tidak bisa hadir dan mohon maaf. Tapi tetap kita melaksanakan perkuliahan yang di YouTube ini. Ingat, makalah diselesaikan ya. Sehingga nanti setelah selesai Ramadan kita bertemu langsung dan kita presentasi makalah sesuai dengan tema-tema yang sudah Ustaz berikan. Baik. Hari ini kita kaji kajian kedua ya, yakni tentang tafsir ahkam. Jadi baina ta'abudi wa ta'akuli. Karena tafsir ahkam itu kan tafsir yang berbicara konteks hukum ya. Dan itu penting. Jadi kalau bicara hukum sebenarnya juga bicara sosial. Tidak akan ada hukum tanpa ijtima, tanpa sosial ya. Kita dihidupkan bersama, hidup berinteraksi, ada laki-laki dan perempuan. Nah, dalam interaksi itulah ada hukum untuk menata, untuk mengatur supaya tidak ada kebenturan. Maka diatur. Nah, aturan agama itu disebut dengan hukum hakam atau syariah. Nah, hukum ini juga penting karena memang sumber hukum itu berasal dari Al-Quran. Cuman sayangnya kadang-kadang Al-Quran itu hanya sekedar sebagai sebuah bacaan, tidak dijadikan sebagai rujukan. Makanya mungkin kalian pernah belajar di kaidah tafsir di semester yang lalu, ketika orang paham kaidah tafsir, ketika orang paham tentang ilmu usul tafsir dan kaidah, dia akan enak untuk memberikan banyak sekali ketetapan-ketetapan hukum dan makna-makna hukum yang ada di dalamnya. Contoh yang sering saya sampaikan adalah ketika kita bicara usul fiqh misalnya, al-aslu fil amri lil wujub. Itu kaidahnya, segala sesuatu dalam bentuk perintah dalam Al-Quran lil wujub, maka hukumnya wajib. Nah, berarti apapun ayat Al-Quran yang bentuknya perintah, hukum dasarnya wajib. Kan kita sudah tahu fikihnya. Ya. Misalnya ketika Allah berfirman aqimis shalah, clear, dirikan sholat, perintah. Maka apa hukum sholat? Ya wajib, tanpa kita harus mengkaji dalam-dalam. Kenapa? Karena kita sudah tahu kaidah. Begitu juga ketika misalnya kaidah tentang an-nahyu al-asru fin nahyi tahrim. Segala sesuatu dalam bentuk larangan dalam Al-Quran atau dalam hukum hakam kita, hukum dasarnya adalah haram. Illa ma dalat adalah khilafi, kecuali ada dalil yang mengkhilafinya. Nah, jadi kalau ada larangan dalam Al-Quran, clear. Rasul-rasul tidak perlu ditanya lagi. Lah tahulah kita hukumnya bahwa larangan itu haram. Ketika Allah firmankan la ta'kulur riba, jangan makan riba. Apa hukum riba? Ya sudah tahu kita, walaupun tidak buka buku berjilid-jilid, kita sudah tahu bahwa hukum riba haram karena kaidahnya al-aslu fin nahyi litahrim. Segala sesuatu yang berhubungan dengan larangan adalah diharamkan. Baik, kemarin sudah kita kaji, tapi ini saya ingin ingatkan kembali sebelum masuk kepada ta'akul dan ta'abudi tentang tema-tema tafsir ayatul ahkam. Jadi ahkam ini punya tema, walaupun dia bukan harus, tapi ada tema-tema yang memang dikaji dan dibahas. Dan ini juga dikaji bukan hanya pada tafsir, tapi juga pada kajian-kajian fikih hukum secara normatif. Yang pertama adalah ada ayat-ayat ibadah. Karena Al-Quran itu ayat ibadah banyak, tapi tidak semua ayat ibadah. Ya, ayat ibadah banyak. Masuk ke dalam bagian ini adalah tentang wudhu, kemudian tentang puasa, sholat, haji yang kita tunaikan di puasa, haji, dan bagian Al-Quran ini sebagaimana dikemukakan sudah menjelaskan secara rinci, clear. Ya, tapi tidak bisa pula kita gunakan Al-Quran full. Karena Al-Quran itu tidak ada bagaimana kita sholat, bagaimana takbiratul ihram, apa bacaan ketika kita sujud, apa bacaan ketika kita ruku. Begitu dengan puasa, tidak ada bagaimana cara kita puasa, apa yang membatalkan puasa, tidak ada dalam Al-Quran. Hanya saja ada poin-poin besar ya, yang dikaji dalam Al-Quran. Maka butuh pendekatan hadis. Karena itulah hadis juga menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Karena dia menjadi pengambil keputusan dan hukum. Ya, nah, maka dari itu pertama, tema tafsir ahkam itu ayat ibadah yang berhubungan dengan implementasi. Ini hablum minallah dan hablum minannas. Yang kedua, berhubungan dengan ahwal saksiyah, berhubungan dengan hukum keluarga. Ya, artinya bagaimana seorang menikah, bagaimana seorang iddah, talak, rujuk, nafkah dan lain-lain. Kini hukum namanya hukum keluarga ahwal saksiyah. Kemudian yang ketiga, ayat yang terkait dengan akad keperdataan secara umum. Kalau bahasanya muamalah. Ya, bagaimana sewa jual beli, bagaimana sewa menyewa, bagaimana gadai, bagaimana syuk, bagaimana mudharabah, piutang dan lain-lain. Semua yang juga dikaji dalam fikih dan itu ilmu sosial. Ya, makanya penting juga dalam kajian tafsir Al-Quran. Kemudian yang keempat,
yakni ayat yang terkait dengan soal pidana, jinayat. Ya, misalnya tentang pembunuhan, tentang pencurian, tentang perzinahan. Ini semua dibahas juga dalam Al-Quran. Bagaimana seharusnya orang yang zina dihukum, bagaimana seharusnya orang yang mencuri dihukum. Kan jelas tuh. Asyariku wasyariqatu faqta'u aydahuma nakala mimma kasaba. Orang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potong tangannya. Itu hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, nah begitu. Kemudian yang berikutnya, ini keempat, 4 tema. Yang berikutnya adalah ada ulama kontemporer. Jadi tidak hanya 4 itu. Tidak hanya ibadah, kemudian tidak hanya muamalah, tidak hanya tentang ahwal saksiyah dan juga tidak tentang jinayat, tapi juga tentang al-ahkam al-alamiyah, yani hukum internasional, ya, baitul usturiyah atau dualiyah, yakni hukum yang berhubungan dengan tata dalam kehidupan kita dan hukum yang berhubungan dengan hukum internasional. Itu penting juga dikaji. Karena itu hukum hari ini apalagi kita sudah dalam perbatasan yang cukup lebar, ya, bagaimana praktisi hukum kita untuk menjalankan proses pelaksanaan paham tersebut. Baik. Kemudian berikutnya adalah tafsir ayat ahkam itu memiliki kelompok-kelompok. Minimal ada 2 kelompok. Nah, ini yang menjadi tema bahasan kita. Ada kelompok disebut dengan ta'abudi, ya, kelompok tafsir. Makanya sudah ayat hukum yang bersifat ta'abudi jelas, ya, tidak perlu lagi penjelasan, ayat yang muhkam dan tak membuka kemungkinan untuk diberi makna dan tafsir secara beragam. Kalau bahasa tafsir namanya ayatul ahkam, ya, ayat ahkam. Kalau ayat ahkam clear, tidak pula awak mengkaji lagi. Apa bukti di antara ahkam? Ayat-ayat Al-Quran yang menutup pintu keanekaragaman tafsir itulah ayat-ayat yang mengandung angka seperti 100 kali pukulan, ya, siapa saja yang melakukan zina, azani wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina laki-laki maupun perempuan maka dirajam dia sampai 100 kali. Nah, 100 kali tidak bisa ditafsirkan lagi, sudah clear. Banyak lagi ada Al-Quran yang lain yang disampaikan. Di antaranya misalnya nama-nama bulan, ya, inna idatasyur innallaha isna asyara sahra, itu ditafsirkan lagi. Di sisi Allah ada 12 bulan. Tidak mungkin kecuali kita hanya menafsirkan nama-nama bulannya, ya. Kemudian juga hari-hari dalam Al-Quran, dan itu tidak bisa ditafsirkan, tidak dibuka untuk kajian tafsir, ya, karena dia sudah ahkam, ya, ahkam. Kemudian ada yang mustabihat atau ta'akuli. Nah, ini yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabih atau disebut dengan ta'akuli, ayat-ayat yang masih samar-samar, yang intinya masih dibutuhkan untuk penjelasan, masih dibutuhkan untuk penafsiran, masih dibutuhkan untuk pendekatan-pendekatan pemahaman, baik kontemporer, baik klasik maupun kontemporer, supaya dia tidak lepas dari kajian yang ada. Kita lihat misalnya hari ini banyak sekali ayat Al-Quran yang mungkin barangkali bisa menjadi rujukan dan juga tambahan bagi mereka, ya, sehingga dengan itu membuka wacana dan pikiran kita untuk berpikir, untuk ta'akuli, karena dia masih ayat mutasyabihat. Ayat Al-Quran yang membuka keragaman tafsir dan pemahaman itu diantara ayat-ayat tentang mengandung lafaz mustarak. Karena Al-Quran itu kan ada lafaz atau ayat Al-Quran yang satu kalimatnya tapi bisa bermakna banyak. Di antaranya adalah kuru, ya. Jadi salah satu kuru. Karena Al-Quran itu ada bagi perempuan yang dalam keadaan meninggal istrinya, suaminya, kemudian mereka cerai, dia harus menikah salah satu kuru. Kalau nak menikah salah satu kuru. Nah, ulama berbeda pendapat dengan kata kuru. Ada kuru memaknainya dengan 3 kali haid, ada maknanya 3 kali suci. Walaupun hampir sama tapi beda dalam penafsirannya. Kata nikah juga dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, kata nikah itu bisa dimaknai berhubungan seksual. Bahkan juga dalam Al-Quran kata lamastum dalam wudu, ya. Ketika kita berwudu batal di antara lamastum nisa. Nah, ketika lamastum nisa berbeda-beda. Kalau Imam Syafi'i clear saja ketika seorang laki-laki perempuan bersentuhan kulit batal wudu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dia tidak batal wudu. Makanya ada orang bersentuhan tidak batal, karena batal wudu dianggap ketika mereka sudah berhubungan. Itu baru dianggap sebagai batal wudu. Berbeda pendapat. Kenapa? Karena perbedaan dalam konteks makna lamastum. Ya, kata lamastum bisa bermakna menyentuh dalam makna kulit saja. Menurut Imam Syafi'i, lamastum bisa bermakna berhubungan intim atau wat'u atau aljima menurut Imam Abu Hanifah. Itulah, dari situlah berbeda pendapat. Makanya ada yang mengatakan bahwa tidak batal, sentuhan wudhu tidak batal. Kenapa? Karena mereka mengikuti Abu Hanifah. Inilah perbedaan hukum yang ada di dalam tafsir ahkam yang harus kita kaji. Mudah-mudahan kalian paham insya-Allah dan kalian mengerti. Ustaz berharap makalah dibuat dengan cepat dan minta maaf sekali lagi kita tidak kuliah insya-Allah. Nanti setelah selesai puasa lebaran masuk, awal kita akan masuk secara langsung atas izin Allah SWT. Syukron madhum pilih barakat. Ingat untuk kehadiran komen di bawah, ya. Dan juga sampaikan bahwa Ustaz alhamdulillah
simak dan mendengar. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.